Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mentari Islam. Sebelum menyimak pembahasan mengenai unyeng-unyeng, dukung kami dengan cara like dan subscribe, agar kami semangat dalam melakukan kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang lebih menarik. Pernahkah Anda melihat seseorang yang memiliki lebih dari satu unyeng-unyeng di kepalanya? Apakah Anda tahu? Dalam tradisi Jawa, pola rambut ini diyakini menyimpan pesan tersembunyi tentang karakter dan perjalanan hidup seseorang. Tapi tunggu, bagaimana sebenarnya Islam memandang kepercayaan seperti ini? Apakah hanya mitos belaka? Atau ada makna yang lebih dalam? Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas tanda-tanda unik ini dari perspektif budaya Jawa yang kaya, sekaligus meluruskan pandangannya melalui kacamata ajaran Islam yang penuh hikmah. Jadi, pastikan Anda menyimak hingga akhir. Unyeng-unyeng, atau yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai pola rambut yang melingkar pada kepala, adalah salah satu tanda fisik yang sering dikaitkan dengan sifat, nasib, dan karakter seseorang. Dalam budaya Jawa, keberadaan unyeng-unyeng kerap kali mendapat perhatian khusus, terutama jika jumlahnya lebih dari satu. Tanda ini dianggap memiliki makna tersendiri yang diyakini dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi pandangan tradisional Jawa melalui primbon, serta bagaimana ajaran Islam memandang fenomena seperti itu. Unyeng-unyeng adalah pola rambut yang tumbuh berputar membentuk lingkaran pada kulit kepala. Biasanya, seseorang memiliki satu unyeng-unyeng di kepala. Namun, ada pula yang memiliki 2, 3, atau bahkan lebih. Dalam budaya Jawa, jumlah, letak, dan arah putaran unyeng-unyeng dianggap memiliki makna simbolis. Unyeng-unyeng ini sering dikaitkan dengan sifat bawaan atau karakter individu. Dalam konteks primbon Jawa, pola unyeng-unyeng dijadikan petunjuk dalam membaca keberuntungan, jodoh, maupun perjalanan hidup seseorang. Sebagai contoh, seseorang dengan satu unyeng-unyeng dianggap sebagai pribadi yang stabil dan tenang. Sebaliknya, mereka yang memiliki lebih dari satu unyeng-unyeng seringkali diasosiasikan dengan keunikan tertentu, baik itu kelebihan maupun tantangan dalam hidupnya. Primbon adalah kitab warisan leluhur yang berisi kumpulan pengetahuan tradisional Jawa, termasuk tafsir tentang tanda-tanda fisik seperti unyeng-unyeng. Berikut adalah beberapa makna unyeng-unyeng menurut primbon. 1. Karakteristik: stabil, berkepribadian tenang, dan berpikiran logis. Makna: menunjukkan kehidupan yang cenderung harmonis dan tidak terlalu banyak rintangan. 2. Unyeng-unyeng. Karakteristik: energik, mandiri, dan memiliki sifat pemberani. Makna: orang dengan 2 unyeng-unyeng sering dianggap lebih sulit diatur, memiliki semangat yang kuat, dan penuh tantangan. 3 atau lebih unyeng-unyeng. Karakteristik: eksentrik, sulit dipahami, dan seringkali dianggap sebagai pribadi yang memiliki bakat istimewa. Makna: dalam primbon, jumlah unyeng-unyeng yang lebih banyak biasanya dikaitkan dengan perjalanan hidup yang berwarna. Namun, mereka juga dianggap memiliki potensi besar untuk mencapai hal-hal luar biasa jika mampu mengelola potensi diri dengan baik. Dalam Islam, tanda fisik seperti unyeng-unyeng tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi, ada beberapa prinsip umum dalam ajaran Islam yang dapat digunakan untuk memahami fenomena ini. Pertama, tidak ada penentu nasib selain Allah. Islam mengajarkan bahwa nasib seseorang sepenuhnya berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ayat ini menegaskan bahwa usaha, doa, dan niat seseoranglah yang menjadi penentu utama dalam perjalanan hidupnya, bukan tanda-tanda fisik. Kedua, tidak boleh percaya pada tahayul. Islam melarang umatnya untuk mempercayai tahayul atau hal-hal yang tidak berdasarkan wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Percaya bahwa unyeng-unyeng bisa menentukan nasib atau kepribadian bertentangan dengan akidah Islam, karena itu termasuk syirik kecil. Ketiga, keunikan fisik sebagai tanda kekuasaan Allah. Dalam Islam, keunikan pada fisik seseorang dianggap sebagai tanda kebesaran Allah, bukan penentu nasib atau takdir. Surah Al-Mulk ayat 3-4 mengajarkan, "Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?
Ayat ini menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah memiliki hikmah tersendiri yang mungkin tidak dapat dipahami oleh manusia secara langsung. Walaupun Islam tidak membenarkan tahayul, tradisi seperti primbon Jawa tetap memiliki nilai budaya dan warisan lokal yang penting. Untuk mengharmoniskan keduanya, berikut beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, memaknai simbolik. Tradisi unyeng-unyeng dapat dimaknai secara simbolik, bukan literal. Sebagai contoh, keberadaan dua unyeng-unyeng bisa dilihat sebagai simbol keberagaman sifat manusia, bukan prediksi mutlak terhadap nasib. Kedua, berpijak pada akidah. Seorang Muslim hendaknya selalu merujuk pada ajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam hidup. Mempertahankan tradisi dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketiga, menghargai keberagaman budaya. Islam mengajarkan untuk menghargai tradisi selama tidak menyimpang dari akidah. Tradisi seperti primbon dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya yang memperkaya identitas tanpa melanggar keyakinan agama. Fenomena unyeng-unyeng lebih dari satu memiliki tempat istimewa dalam tradisi Jawa sebagai bagian dari identitas budaya. Namun, dalam pandangan Islam, tanda-tanda fisik seperti ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap nasib atau takdir seseorang. Islam menegaskan pentingnya tawakal kepada Allah, usaha, dan doa sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan. Memahami kedua perspektif ini memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang cara tradisi dan agama dapat berjalan berdampingan, menghormati warisan leluhur tanpa menyimpang dari tuntunan ilahi.